Ikan memiliki kedalaman H, sehingga tekanan yang dialami oleh ikan adalah memiliki ketinggian yang sama, tekanannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang mau kuliah, silakan datang ke STT Pati. Ya, sudah 2 tahun berjalan. Ya, biaya kuliah murah, bisa diangsur. Dan di sini memiliki sarana dan prasarana sendiri, memiliki gedung sendiri, sarana dan prasarana sendiri, memiliki ruangan ber-AC dan juga memiliki WiFi. Kemudian kami juga membuka 3 prodi. Yang pertama, prodi informatika, yang kedua, prodi teknik elektro, dan prodi manajemen. Oke, by the way, sekarang sedang lockdown, maka kuliah di Pati saja, nggak usah kemana-mana. Oke, saya tunggu. Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share, dan like, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nuri saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar teman-teman mengerti. Kali ini kita membahas tentang materi fluida. Standar kompetensi adalah menerapkan konsep fluida, menguasai hukum-hukum fluida statis dengan indikator sebagai berikut. Oke, mari kita mulai. Silakan dibaca secara seksama dan semoga Anda bisa memahami. Fluida adalah zat yang mudah mengalir dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Contoh, zat cair dan gas. Seperti gambar di bawah ini, air dalam gelas, angin, air mata, air dalam botol, air dalam kolam, dan gas mungkin dalam balon, ya, air dalam kelapa. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi satuan luas bidang tersebut. Ketika kita menekan sesuatu dan memiliki permukaan, ya, seperti contoh di gambar, ada F, ada A. Tekanan dilambangkan dengan huruf P. P sama dengan F per A. Gaya dibagi luas penampang. Contohnya adalah seperti ini. Sebuah kubus memiliki sisi panjang dan lebar 200 cm. Kemudian dia berada di atas lantai dengan gaya berat 200 Newton, maka tekanan yang dialami lantai adalah gaya berat dibagi luas penampang. Tekanan hidrostatik atau tekanan oleh zat cair adalah tekanan yang dialami benda ketika benda berada di dalam air. Contohnya adalah ikan memiliki kedalaman H, sehingga tekanan yang dialami oleh ikan adalah rho G H, massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman. Contoh, berapakah tekanan yang dialami benda di dalam air yang berada 50 cm di bawah permukaan air dengan gravitasi nilai 10 meter per kuadrat dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik? Maka tekanan yang dialami benda dalam air adalah sebagai berikut. Ditambahkan P0 yaitu tekanan udara. Tekanan pada bencana berhubungan. Tekanan hidrostatik pada sembarang titik selalu sama, dengan catatan memiliki ketinggian permukaan yang sama. Ketika pipa U ini diisi oleh 2 cairan yang berbeda, maka ketinggian cairan itu berbeda pula. Selisih ketinggian itu adalah H1 dan H2. Masing-masing memiliki rho 1 dan rho 2, massa jenis 1 dan massa jenis 2, sehingga persamaannya adalah berikut. Contoh, sebuah benda berhubungan diisi air dan minyak dengan ketinggian adalah selisih 10 dan 5 cm. Tentukan massa jenis minyak tersebut. Mari kita lihat contoh aplikasi hukum Pascal. Video ini dilakukan oleh anak-anak SMK Tunas Serapan Pati. Ya, mengangkat mobil dilakukan oleh 5 orang. Dan ini cukup memberatkan. Ya, ini ketika kita tidak menggunakan aplikasi hukum Pascal. Cukup berat untuk mengangkat mobil tersebut. Bagaimana ketika kita menggunakan atau mengaplikasikan teori fisika, yaitu hukum Pascal untuk mengangkat mobil tersebut? Maka dengan hukum Pascal kita tidak harus membutuhkan banyak tangan. Cukup dengan 2 tangan kita bisa mengangkat mobil tersebut. Contohnya seperti ini. Ya, ini anak TKR sudah kulino. Ya biasa ya. Oke, itulah hukum Pascal. Mobil terangkat oleh zat cair, tekanan zat cair pada
tabung dongkrak hidrolik tersebut. Apa itu hukum Pascal? Kita lihat instruksi berikut. Ketika zat air pada dua tabung yang berbeda memiliki ketinggian yang sama, tekanannya sama. Jadi, ketika tabung itu memiliki luas yang berbeda, maka memiliki tekanan yang sama. Sehingga gaya persatuan luasnya adalah sama, F1 per A1, F2 per A2. Ketika salah satu gaya diubah, maka gaya yang lain pun berubah. Apabila salah satu permukaan berbeda, maka gaya pun akan berbeda. Contoh soal, sebuah dongkrak hidrolik masing-masing mempunyai luas penampang 100 dan 500. Perbandingannya adalah 1:5. Ya, jika luas penampang 1 diberikan gaya 10.000 Newton, maka penampang yang lain adalah titik-titik. Jawabannya seperti itu. F1 per A1, F2 per A2. Masukkan nilainya, didapatkan F1, oke? Hukum Archimedes. Semua benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya angkat ke atas oleh air. Sehingga tak heran ketika ada benda di udara dimasukkan ke dalam air, maka akan lebih ringan karena mendapatkan gaya angkat dari air tersebut, sehingga benda lebih ringan. Contoh soal, sebuah benda ditimbang di udara 100 Newton, dimasukkan ke dalam air menjadi 90 Newton, maka otomatis dia mendapatkan gaya angkat 10 Newton oleh air. Jadi, jika Anda merasakan beban hidup yang berat, silakan jebur ke air. Haha. Gaya Archimedes adalah gaya ke atas atau gaya apung ketika benda dimasukkan ke dalam fluida. Ada 3 keadaan benda ketika berada di dalam zat cair, yaitu, nah, video ini Anda bisa lihat di channel saya, Nuri saja. Ada videonya air di telur melayang, mengapung dan tenggelam. Nah, mari kita lihat analisisnya. Ketika benda itu melayang, maka massa jenis dari telur dan air adalah sama. Ketika benda itu terapung, maka massa jenis daripada telur lebih kecil daripada massa jenis air. Dan ketika telur itu tenggelam, maka dikarenakan itu massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Oke? Pada kasus ini, air dicampur dengan garam dengan komposisi yang berbeda, sehingga massa jenis air itu berbeda-beda. Nah, sementara massa jenis telur sama, sehingga mengkondisikan telur bisa melayang, terapung, dan tenggelam. Itu ceritanya. Contoh soal, sebuah batu dimasukkan ke dalam air. Jika volume batu adalah 5 cm persegi, dan batu masuk semua ke dalam air, sehingga air pun naik 5 cm persegi, maka gaya yang dialami batu tersebut adalah berikut. F adalah M fluida dikali gravitasi. Masanya adalah volume dikali massa jenis. Volume air yang naik dikali massa jenis daripada air dan dikali dengan gravitasi bumi, sehingga hasilnya adalah berikut. Nah, itu saja dulu materinya. Sekarang kita mulai dengan latihan soal. Silakan Anda menjawab soal-soal berikut. Ditulis di kertas selembar, difoto dan dikumpulkan melalui Google Drive grup yang sudah Anda buat. Tolong saya diberi link untuk Google Drive bersama dari kelas Anda, sehingga saya bisa mendapatkan hasil pekerjaan Anda. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan selamat bekerja. Jaga kesehatan. Selalu cuci tangan yang bersih. Waspada dengan virus corona. Selalu menjaga diri dan tetap di rumah saja. Cari kebahagiaan dan cari 1000 alasan untuk tetap di rumah dan selalu sehat dan bahagia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful